Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaid Adib Fadlur Rahman dengan nomor MPM 214010172. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Bapak Profesor Dr. Haji Horas Julius SE dan Bapak Bayu Indra Setia SE MSI. Di sini saya akan mempresentasikan atau menunjukkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Perusahaan Bukalapak. Baik, yang pertama ada latar belakang penelitian. Yang pertama itu ada produktivitas tenaga kerja Indonesia. Produktivitas tenaga kerja Indonesia sangat rendah, sekitar US dollar 13,1 per jam, menempati peringkat ke-107 dari 185 negara. Terus peningkatan produktivitas nasional sebesar 4,8% dalam 5 tahun terakhir, mencapai 86,55 juta rupiah per tenaga kerja per tahun pada tahun 2022. Yang kedua ada kualitas sumber daya manusia SDM atau SDM, yaitu yang pertama ada peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM nasional dari tahun 2018 hingga 2022. Namun masih ada kesenjangan signifikan atau antar provinsi. Selanjutnya ada provinsi pembangunan merata dan peningkatan akses ke pendidikan dan kesehatan diperlukan untuk mempercepat peningkatan kualitas SDM. Yang ketiga ada kompensasi dan motivasi karyawan di perusahaan e-commerce. Yang pertama itu ada Bukalapak, merupakan salah satu perusahaan e-commerce dengan gaji karyawan yang terendah minimal di 2,5 juta rupiah. Yang kedua ada komparasi dengan pesaing Tokopedia itu sebesar 3,7 juta rupiah, Shopee itu 3,2 juta rupiah, dan Lazada itu sebesar 3,1 juta rupiah. Yang ketiga ada kompensasi rendah dan mempengaruhi motivasi karyawan dan kinerja perusahaan. Yang keempat ada dampak terhadap kinerja perusahaan. Pertama itu ada Bukalapak mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK pada Juli 2023 sebagai bagian dari upaya evaluasi dan optimalisasi kinerja. Yang kedua ada rugi pada semester 1 2023 sebesar 389,27 miliar rupiah, menunjukkan adanya tantangan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana sih pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan di PT Bukalapak. Yang kedua itu bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan di PT Bukalapak. Yang ketiga ada bagaimana hubungan antara kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan di PT Bukalapak. Selanjutnya ada pengertian variabel. Yang pertama itu ada kompensasi atau X1. Compensation of employees is any form of payment or reward given to employees and arising from their employment. Gary Dessler tahun 2006, 46. Kedua ada motivasi. Motivasi sebagai keinginan untuk melakukan sesuatu yang ditentukan oleh kemauan individu untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi melibatkan arah, intensitas, dan ketekunan usaha individu, menurut Stephen Perovitz. Yang terakhir ada kinerja atau Y. Hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar kerja, target atau sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama, itu menurut Rifai dan Sagala. Selanjutnya ada paradigma penelitian. Yang pertama itu kompensasi X1, yaitu kompensasi finansial langsung. Yang kedua ada kompensasi finansial tidak langsung, dan yang ketiga kompensasi non finansial menurut Mondi tahun 2008. Yang kedua ada motivasi X2. Yang pertama itu ada faktor motivator atau intrinsic factor. Yang kedua ada faktor Hygienes atau extrinsic factor menurut Fredrik Herzberg.
Selanjutnya ada dimensi kerja atau Y. Yang pertama itu ada kuantitas kerja, kualitas kerja, ketetapan waktu, efisiensi penggunaan sumber daya. Itu menurut Mattis dan Jackson tahun 2006. Selanjutnya ada metodologi. Pada penelitian ini, jenis metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, juga metode penelitian verifikatif dan dianalisis secara kuantitatif menurut Sugiono tahun 2019. Yang pertama itu ada populasi. Populasi yang akan diambil adalah banyaknya karyawan pada PT Bukalapak. Kedua ada sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sehingga dengan keterbatasannya tenaga dan waktu dan jumlah populasi yang banyak, maka daripada itu peneliti akan menggunakan sampel yang dapat mewakili. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.